Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berangkat dari Kabupaten Bandung, Cangkuang, Soreang menuju Bali, Denpasar. Kendaraan yang kita gunakan adalah Kijang LX tahun 1998. Meskipun tergolong mobil tua, tapi jika dirawat itu masih memiliki kemampuan yang luar biasa juga untuk perjalanan jauh ya. Kita persiapkan beberapa hal untuk mobil ini supaya bisa bergerak lancar dan tidak bermasalah di perjalanan, seperti kita siapkan ban, kita ganti oli, dan juga periksa-periksa mesin sedikit-sedikit ya. Kita berangkat berempat ya, yang sebagai supir itu namanya Radita Wadar Hatabuana. Kemudian di kursi belakang ada Rinaldi, lulusan UIN ya. Yang satu lagi ada Ragil, siswa perhotelan ya, pariwisata ya. Dan tiba-tiba kita sudah ada di Cirebon dan kita harus sholat, istirahat, dan makan ya. Setelah kita memarkirkan mobil, parkirnya di depan Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibuat atas perintah Sunan Gunung Jati, dan yang menjadi ketua panitianya itu adalah Sunan Kalijaga, dibantu oleh Raden Sepat gitu ya. Kemudian di dalamnya ada tempat wudhu yang airnya bersih, yang kabarnya juga bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya. Dan ini adalah bagian dalam ruang inti dari Masjid Sang Cipta Rasa. Tidak semua bisa masuk ke sini, hanya orang-orang yang diizinkan saja masuk ya. Kebetulan saja saya memang diperbolehkan untuk masuk. Ini ruang utama ya. Sedangkan orang-orang biasanya sholat berada di teras luar masjid gitu ya, tidak di sini gitu ya, hanya beberapa orang tertentu. Dan juga uniknya di sini tuh ada ruang-ruang yang juga ternyata khusus, ada kamar-kamar khusus, ada pagar-pagar, tempat-tempat yang dipagari oleh pagar yang juga khusus gitu ya. Ini bahan-bahan tiang-tiangnya dulu banyak dari kayu ya, tapi sekarang sudah ada yang diperkuat dengan menggunakan tiang-tiang besi, karena usianya sudah sangat lama ya, sejak zaman para wali ini ya. Ya, setelah salat zuhur lalu istirahat sebentar,
sebagaimana layaknya manusia, ya jadi setelah siang itu pasti lapar ya, dan kita mencoba mencicipi makanan khas Cirebon ya, empal gentong. Harganya relatif murah, terjangkau. Mahal dan murahnya ya tergantung kita. Yang buat mahal, kita mau makan, mau minum jus apa, tambahan apa, itu yang mungkin yang akan membuat mahal. Kalau secukupnya ya terjangkau, biasa saja. Kegiatan dilanjutkan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, kita masuk melalui pintu utama, kemudian memasuki teras depan, taman yang ada di depan, dan di sini juga masih terlihat tanda-tanda atau jejak-jejak yang sangat bagus, bisa dipelajari secara sejarah ya. Jika dilihat dari keramik atau perhiasan yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa dari Keraton Cirebon ini sudah terjadi banyak hubungan internasional. Di keramik itu ada bentuk atau hiasan tentang pelabuhan, kapal, kemudian pantai, lalu ada tumbuh-tumbuhan yang bukan ada di kita, yang biasanya ada di Eropa. Tampak sekali bahwa Keraton Cirebon ini sudah menjalin hubungan internasional dengan Eropa. Jadi terjadi banyak hubungan diplomasi yang saling menguntungkan pada masa itu, gitu ya. Kemudian di tempat-tempat ini, di saung-saung ini sering dipakai pertemuan para pejabat, termasuk juga para wali songo, untuk mendiskusikan masalah-masalah rakyat, baik itu masalah keagamaan ataupun masalah ekonomi. Ya, ini juga kadang-kadang dipakai oleh keluarga kerajaan sendiri dan sangat luas ya. Iya, ini ada monumen yang sangat menarik bagi saya. Ini disebutnya monumen Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini ada halu, kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya halu, dan di depannya ada jublag, kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ada lumpang ya. Jadi halu ini ibaratnya adalah Nabi Adam, dan lumpang atau jublag itu adalah Siti Hawa. Ya, lumpang dan jublag itu adalah alat dapur Indonesia ya, tempat menumbuk padi menjadi beras atau menjadi tepung ya. Ya, uniknya lumpang atau jublag itu tidak pernah kering meskipun kemarau, tetap selalu berair, entah mengapa gitu ya. Itu mungkin perlambang bahwa perempuan itu harus selalu basah, tidak boleh kering. Meja dan kursi yang saya duduki ini adalah hadiah dari Raffles, Gubernur Jenderal dari Inggris ya. Dia memberikan hadiah untuk Sultan Cirebon.
Artinya sudah terjadi diplomasi yang menguntungkan antara Cirebon dan Inggris, karena memang Inggris sempat menguasai Cirebon, kemudian sebelum kemudian diserahkan kembali kepada Belanda ya. Ya, meskipun sudah banyak pengaruh dari Eropa, Arab, termasuk agama Islam juga masuk, tetapi masyarakat Cirebon masih mengingat atau menokohkan Prabu Siliwangi. Jadi tadi ada patung dua singa itu adalah perlambang dari Prabu Siliwangi. Artinya Kesultanan Cirebon juga sangat menghormati Prabu Siliwangi, dan bahkan ada klaim bahwa keluarga Cirebon juga adalah bagian dari Prabu Siliwangi. Ini adalah kediaman Sultan ya, dan di sana ada gambar para Sultan dari masa ke masa yang telah menguasai keraton Kasepuhan Cirebon ini. Ya baik, nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya di kota lain, sepanjang kota yang kita lewati menuju Denpasar Bali. Dan ini adalah biaya-biaya yang telah kita keluarkan dari Bandung hingga Cirebon.